Halo adik-adik, selamat datang di channel The Chemist, your chemistry learning partner. Kita akan melanjutkan pembahasan soal Kimia SIMAK UI tahun 2019, kode 321 untuk part yang ketiga. Disimak videonya ya, semoga bermanfaat. Nomor 54. Suatu wadah yang berbentuk bola yang bervolume 5 liter diisi dengan gas NH3 dan gas CH4. Jika diketahui R dan juga diketahui data AR, tekanan campuran gas tersebut pada suhu 75 derajat Celcius adalah berapa? Dari data yang diketahui, kita tahu ini babnya tentang stoikiometri. Nah, di situ ada data volume, lalu ada massa dari tiap-tiap gasnya, ada data R dan ada data suhu. Oke, nah ini ciri khas dari pembahasan persamaan gas ideal. Oke, dimana ini ada rumus yang familiar ya, karena di fisika pun dibahas PV sama dengan nRT. Oke, ini pasti udah pada hafal. P-nya itu adalah tekanan, satuannya ATM, V-nya itu volume, satuannya liter, N itu lambang untuk mol, satuannya mol, R-nya itu tetapan gas ideal, ya nilainya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, lalu terakhir T itu adalah suhu, satuannya Kelvin. Oke, lihat soalnya yang diminta katanya tekanan campuran gas tersebut. Nah, tekanan P ya yang ditanya. Gasnya ada dua ya tadi, NH3 dan CH4. Nah, jadi N-nya itu kita jumlahin berarti. Maka karena yang ditanya tekanan, maka jadinya P dibikin P sama dengan, ingat molnya ada dua ya, berarti kita jumlahin gasnya mol NH3 tambah mol CH4. Nah, itu molnya, baru lanjut dikali dengan R dikali T, baru sisanya dibagi dengan volume. Oke, maka P sama dengan mol itu gram per mR ya. AR itu gramnya tulis dulu 25,5 dibagi mRNH3 N14H1, berarti NH3 itu 17 ya. Ditambah CH4, gramnya 16, mR-nya dihitung, C-nya 12, H1, berarti 16 juga ya. 16 per 16, R-nya tadi 0,082, ini dihafalin ya. Dikali temperatur, ingat harus dalam Kelvin ya. Jadi di sini Celsiusnya kita ubah 75 tambah 273. Berarti 348 Kelvin. Oke, di sini langsung kita masukin lagi 348. Baru dibagi volumenya tadi 5 liter ya. Oke. 25,5 bagi 17 kan 1,5 ya, tambah 1. Berarti langsung aja dibikin 2,5 kali 0,082 kali 348 dibagi 5. 2,5 sama 5 itu setengah, nah itu 2 jadi 174. Nah itu dikira-kira aja, 17 kali 8 itu sekitar 13 lebih ya, berarti yang di atas 13 itu yang satu-satunya E ya, langsung kita pilih aja. Kalau mau dihitung nanti dapatnya juga sama ya, 14,268 ATM. Oke, lanjut nomor 55. Larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan HNO2 dengan NaNO2. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 10 ml NaOH, konsentrasi ion NO2- setelah penambahan basa adalah, udah jelas ya, larutan penyangga ini babnya. Penyangga. Oke. Nah, di situ larutan penyangganya katanya kan dibuat dengan mencampurkan HNO2 sama NaNO2. Nah, ke dalam larutan itu, dalam penyangga tersebut ditambahkan 10 ml NaOH. Maka konsentrasi ion NO2- setelah penambahan basa itu jadi berapa? Oke, kalau kita ilustrasikan, kita bayangin aja, misal di sini ada gelas kimia ya. Ini isinya larutan penyangga. Nah, berarti komposisi yang tadi ya.
campuran HNO2 sama NaNO2. Dimana ingat larutan penyangga komposisinya ada yang lemah ya, yaitu HNO2-nya asam lemah dan garam atau garam konjugasinya. Oke, katanya ke dalam larutan penyangga ini ditambahkan NaOH. Berarti ke dalam gelas ini kita tambahkan NaOH, di mana NaOH sifatnya basa kuat ya. Nah, maka ke dalam larutan tadi tambahin basa itu akan bereaksi sama asam. Berarti di sini NaOH-nya basa bereaksi sama HNO2. Maka kita tulis reaksinya HNO2 ditambah NaOH. Nah, maka akan menjadi, ingat di situ Na plus sama NO2 minus, jadi NaNO2 ditambah H plus sama OH minus, berarti H2O. Nah, reaksi udah setara, lihat datanya yang diketahui, volume sama molar, itu dikaliin jadi mol ya. Berarti 25 kali 0,25 itu 6,25 ya, milimol. NaOH-nya di situ ada 10 mili, 0,25 molar, berarti 2,5 milimol. NaNO2 udah ada ya dalam larutan penyangga, jadi kita hitung juga 25 kali 0,5. 12,5 milimol, H2O belum ada, ini mula-mulanya. Nah, kita harus tahu siapa yang habis, maka kita tulis yang bereaksi R dan yang sisa. Ingat reaksi pembatas di set sebelumnya ya. Di part sebelumnya, itu koefisien ya, kita lihat karena sama, maka lihat yang terkecil dia akan habis. NaOH pembatas habis, maka yang bereaksi semuanya 2,5 milimol. R-nya berbanding lurus sama koefisien ya. Nah, sama semua berarti di R-nya 2,5, 2,5, karena koefisien sama-sama 1. Reaktan itu berkurang, jadi dikurangin. Nah, di sini jadi 3,75 milimol. Produk itu bertambah, maka di sini plus, jadi 15 milimol. Ini 2,5 milimol. Nah, yang ditanyakan konsentrasi ion NO2- setelah penambahan basa. Berarti itu adalah dalam garam ya. NO2- dalam garam NaNO2. Nah, jadi di sini karena yang ditanya NO2- kita ionisasi jadi Na plus tambah NO2-. Nah, biar spesifik NO2- ini akan kita hitung. Jadi molnya 15 ya di sini. Di kanan akan sama ya karena koefisiennya sama-sama 1, 15 milimol. Ditanya konsentrasi itu adalah molar ya. Konsentrasi itu molaritas. Jadi molaritas NO2- sama dengan mol per V-nya V total karena dicampur. Nah, ini rumus molaritas. Nah, selanjutnya tinggal kita masukin datanya ya. Molaritas sama dengan molnya tadi 15 per V totalnya dijumlahin 25 tambah 25 tambah 10, berarti per 60. Molaritas NO2- ini kan seperempat ya, seperempat itu berarti 0,25 molar ya. Jawabannya yang C. Nomor 56, persamaan reaksi berikut merupakan suatu persamaan reaksi asam basa yang belum setara, maka ini wajib disetarakan. Jika dalam labu 25 ml dicampurkan 10 mmol HNO2 dan 5 mmol BOH2, diketahui Ka-nya, pH larutan yang terbentuk adalah berapa? Oke, ini asam basa ya, jelas. Berarti tentang larutan asam basa. Oke, khususnya tentang perhitungan pH ya. Nah, di situ reaksi belum setara. Kita tulis ulang reaksinya HNO2 ditambah BaOH2 menjadi BaNO2 2 kali tambah H2O. Seperti biasa, cek senyawa yang paling banyak jumlah atomnya, yaitu yang BaNO2 2 kali. Ba-nya 1, udah sama. NO2-nya 2, berarti harus sama. Di situ kasih 2 ya. Lalu H-nya di sini jadi 4 ya di kiri, di kanan baru 2. Jadi biar jadi 4 kali 2. Oke, udah setara ya reaksinya. Selanjutnya kita tulis keterangan HNO2 itu asam lemah. BOH2 itu adalah
basa, kuat. Oke, lihat data yang diketahui udah dalam bentuk mol. Jadi bisa kita masukin langsung ya. Situ 10 milimol, BOH2-nya 5 milimol. Oke, ini kondisi mula-mula. Produk itu belum ada ya. Jadi kita stripin. Kita bikin MRS kayak biasa. Oke, tentukan reaksi pembatas ya, kayak yang sebelumnya. Mol bagi koefisiennya. Oke, 10 bagi 2, 5. 5 bagi 1, 5. Berarti karena sama, dua-duanya akan habis. Oke, 10 habis, berarti yang bereaksi ya 10-10-nya, 10 milimol. 5 milimol habis, berarti yang bereaksi semuanya juga 5 milimol. Nah, ingat di R berbanding lurus sama koefisien ya. Nah, yang BaNO2 koefisien 1, maka nilainya akan sama, 5 milimol. H2O koefisien 2 berarti akan sama kayak HNO2, 10 milimol. Oke, di sini 5 milimol, 10 milimol. Nah, jadi ini reaksinya ya, yang terbentuk kurang lebih kayak gini, ditanya pH ya. pH larutan yang terbentuk. Nah, untuk pH itu secara umum reaksi asam basa itu prinsipnya ada 3 ya. Jadi kalau kita tulis asam tambah basa menjadi garam dan air. Nah, ini kondisinya nanti kita cek setiap asam basa reaktan ini ketika direaksikan pertama akan menghasilkan kondisi yang keduanya asam dan basa tadi itu akan habis bereaksi atau tidak bersisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika yang lemah itu bersisa, artinya yang kuatnya habis. Atau kondisi ketiga adalah yang kuat yang bersisa. Nah, ketiga kondisi ini bisa kita identifikasi. Untuk yang keduanya habis itu hidrolisis ya. Yang lemah bersisa itu buffer atau penyangga. Yang kuat yang nyisa itu pakai pH dasar, pH asam kuat. Kalau yang sisanya asam kuat, pH basa kuat. Kalau yang sisanya basa. Oke, nah kita lihat di situ habis-habis, berarti pakai yang kondisi pertama, keduanya habis bereaksi. Nah, maka ini adalah bab hidrolisis. Ya, kita tulis ini ciri dari hidrolisis. Ingat, hidrolisis kebalikan buffer ya. Hidrolisis sifat ikut yang kuat. Lihat yang kuatnya basa ya, basa kuat. Berarti di sini adalah hidrolisis basa. Nah, tinggal diingat-ingat ya rumus hidrolisis basa. Basa berarti OH- sama dengan yang ada akarnya. Akar ya KW per Ka kali molaritas garam kali valensi. Nah, ini rumusnya. Nah, tinggal dimasukin data yang diketahui ya. KW itu tetapan kesetimbangan air, harus hafal ya, 10 pangkat minus 14 per Ka-nya di situ ada 5 kali 10 minus 4. Molaritas garamnya di situ garam ya, garamnya BaNO2 2 kali itu garam. Di situ mol. Molaritas garam itu molaritas itu rumusnya kan mol garam per V total. Oke. Berarti molnya masukin 5, V totalnya di situ 25 mili ya. Valensi itu jumlah ion lemah pada garam. Yang lemah itu kan tadi HNO2. HNO2 dalam garam ada 2. Berarti valensinya 2. 55 kita coret. 2 dibagi 25. Berarti konsentrasi OH-nya 2 bagi 25, 0,8 ya. Atau kita bikin 8. Jadi kali 10 minus 12. Oke. Akar 8 itu 2 akar 2. 10 minus 6. Berarti POH-nya itu 6 min loh 2 akar 2. Berarti pH-nya 14 kurang pOH. 14 kurangi 6 min loh 2 akar 2. pH 8 min ketemu min jadi plus loh 2 akar 2. Nah, jadi ini jawabannya. Kalau kita cek opsi itu yang paling mendekati itu yang D ya. Nah, tapi karena ini soal asli, jadi nggak kita ralat. Mungkin di sini valensinya kalau satu benar ya. Tapi karena garamnya ini valensi 2, jadi jawabannya harusnya kayak gini. Oke.
Nomor 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Ada 4 senyawa. Mana pernyataan di bawah ini yang benar? Katanya senyawa 1 merupakan senyawa keasaman paling rendah, senyawa 2 lebih asam dari senyawa 3, senyawa 3 lebih asam dari senyawa 1, senyawa 4 keasaman paling tinggi katanya. Nah, ini keasaman di senyawa organik dibahas di bab kimia organik. Nah, di situ kalau kita lihat strukturnya ya atau rumusnya COH semua ya. Artinya ini adalah senyawa asam karboksilat atau ditulis RCOOH. Sifat keasaman dipengaruhi oleh H di sini ya, mudah atau sulit lepasnya H+ di sini. Makin mudah lepas berarti makin asam dan sebaliknya ya. Nah, ini dipengaruhi oleh R berarti ya, karena di situ yang bedanya R ya di strukturnya. Nah, dia yang mempengaruhi mudah atau sulit lepasnya, maka ada yang disebut dengan efek induksi yang membahas pengaruh distribusi elektron pada suatu senyawa. Nah, ini ada 2 faktor ya, pengaruh sifat induksi. Yang pertama gugus penarik elektron, yang kedua akibat dari gugus pendorong elektron. Nah, gugus penarik elektron ini akan menyebabkan sifat keasamannya meningkat. Sedangkan adanya gugus pendorong elektron ini akan menyebabkan keasamannya turun gitu. Nah, gugus penarik elektron itu yang elektron negatif, umumnya golongan 7 FClBrI atau fenil. Nah, untuk golongan 7, F paling elektron negatif ya, artinya makin ke F itu makin tinggi. Nah, lalu gugus pendorong elektron itu alkil ya, contohnya misal etil dengan metil. Ini kalau dibandingin makin banyak C-nya itu cenderung makin kuat mendorong elektronnya. Nah, ini kalau kita lihat lagi senyawanya, kita tulis ulang ya, gambarin strukturnya. FCH2, CH2, COOH, kedua Cl, CH2, CH2, COH, yang ketiga jadi Br, CH2, CH2, COOH, terakhir CH3, CH, COOH, di sini F. Kayak lihat perbedaan di antara keempat senyawa ini ya. Itu letaknya ada di F di sini, Cl, Br, F. Oke, yang 1 2 3 itu kan sama ya sebenarnya. Strukturnya beda di urutan FClBr. Yang paling kuat itu penarik elektronnya kan F, maka bisa kita simpulkan dulu dari sini adanya gugus penarik elektron itu akan meningkatkan atau keasamannya naik ya. Dan sesuai urutan ya, berarti F lebih besar maka makin tinggi asamnya. Urutannya 1, 2, 3. Nah, lalu yang keempat bedanya F-nya ada di C alfa ya, sebelah karboksil. Nah, lebih dekat lagi. Nah, artinya makin dekat ya, berarti dia makin kuat nariknya atau anionnya lebih stabil, maka H+-nya cenderung lebih mudah lepas. Semakin dekat letak gugus penarik elektron, maka keasamannya makin meningkat lagi gitu. Nah, artinya yang 4 ini dia jadi lebih asam lagi dari yang 1, maka urutannya di paling depan. Ini urutan keasaman. Jadi tinggal dicek di opsi ya. Senyawa 1 katanya asam paling rendah. Yang paling rendah itu harusnya 3, salah. Yang kedua, senyawa 2 lebih asam dari senyawa 3, bener ya. Yang ketiga, 1 salah, harusnya salah ya. Dan memang salah juga ya. Nah, yang 4, senyawa 4 katanya asam paling tinggi. Itu benar. Oke, jadi jawabannya yang 2 dan 4 opsi C. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.